Aku ulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan beberapa poin tentang kewirausahaan kami yaitu tahu sayur untuk memenuhi tugas kedua dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu bisnis model kanvas. Nah, bisa dilihat ini bisnis model kanvasnya. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Eh, Customer segment di sini kami buat untuk semua umur, terutama ibu-ibu rumah tangga, anak kos, dan juga karyawan. Kenapa untuk ibu-ibu rumah tangga? Karena kebanyakan ibu rumah tangga untuk anak kecil yang tidak suka makan sayur jadi efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi anak kecil. Dan kenapa untuk anak kos dan juga karyawan? Karena tahu sayur praktis, tidak ribet, dan juga enak tentunya. Yang kedua ialah value proposition. Value proposition yaitu proposisi nilai konsumen. Untuk di sini produk kami yang pertama unik, lebih sehat, praktis, harga terjangkau karena lebih murah dibandingkan tahu-tahu yang lain, dan juga cocok untuk semua kalangan dari anak kecil, remaja, dewasa hingga tua sekalipun, dan juga bisa dibuat jadi olahan apapun. Jadi tidak terpaku digoreng saja, jadi bisa dibuat tumis atau tepung atau semacamnya, fleksibel. Yang ketiga itu channel. Kami membangun saluran dengan beberapa pelanggan atau mitra. Yang pertama toko kelontong, yang kedua pasar, eh, dan terakhir kami juga menggunakan media sosial untuk memasarkan produk kami. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Kami membangun beberapa kepercayaan dengan konsumen untuk meningkatkan eh, kepercayaan konsumen tersebut dan juga meningkatkan ketertarikan agar memilih produk kami. Yang pertama itu ada promo, yang kedua ada giveaway, yang ketiga ada program membership. Yang selanjutnya yang kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan yaitu pertama kami dana awal atau modal itu dari iuran yang telah disepakati bersama dari anggota usaha ini. Yang kedua, selain sumber pendapatan utama dari penjualan produk, seiring perkembangan bisnis kami juga bisa membuat program membership atau memberikan opsi untuk upgrade layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Yang keenam ada key resource, yaitu menggunakan bahan baku terjamin, menggunakan sumber daya manusia yang kompeten, dan juga sumber daya fisik atau alat produksi yang mendukung. Yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, yaitu produksi melalui standarisasi yang halal. Yang kedua, kerjasama mitra. Yang ketiga, pembelian bahan baku yang terjamin. Yang keempat, perizinan atau sertifikasi produk. Yang selanjutnya ada key partners atau kerjasama. Kami membangun beberapa kerjasama dengan yang pertama supplier bahan baku tahu, yaitu kedelai. Yang kedua, supplier sayuran. Ketiga, toko bahan baku mendukung. Yang keempat, majesty printing, yaitu untuk kemasan. Yang kelima, ada toko, warung, dan juga reseller. Yang selanjutnya ada cost struktur, yaitu struktur biaya. Yang pertama, biaya bahan baku dan alat, biaya riset produk, biaya pengembangan produk baru, biaya tenaga kerja, biaya transportasi pengiriman, biaya listrik, dan juga biaya sertifikasi. Jadi itulah beberapa poin yang kami sampaikan untuk bisnis model kanvas kami. Yang selanjutnya adalah analisa industri dan persaingan. Analisa industri untuk produk tahu sayur kami merupakan salah satu produk tahu yang selain berfokuskan pada cita rasa, juga fokus pada kesehatan, di mana dapat ditunjukkan terdapat kombinasi sayur mayur yang akan membuat cita rasa lebih menarik dan tentunya lebih sehat, sehingga membuat daya tarik customer lebih banyak dan efektif, apalagi bagi orang tua
yang anaknya tidak suka makan sayur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya analisa pesaing. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak industri tahu yang memproduksi tahu menggunakan alat yang canggih serta modern, sehingga menghasilkan produk tahu yang berkualitas baik. Namun, tahu sayur kami memiliki keunikan tersendiri, yaitu terdapat sayur di dalamnya dan dijamin sehat karena tidak menggunakan pengawet, serta juga praktis karena sudah dibumbui jadi tinggal dimasak atau digoreng. Berikutnya strategi dan rencana pasar. Sebuah produk tidak akan sampai ke customer apabila tidak ada sebuah strategi dan rencana pemasaran yang baik. Maka beberapa strategi yang akan kami gunakan untuk memasarkan produk kami yaitu yang pertama marketing. Strategi pasar yang akan digunakan yaitu mouth to mouth atau mulut ke mulut. Yang kedua akan dijual di pasar dan toko kelontong. Yang ketiga, promosi ke saudara dan teman terdekat. Yang keempat, via online atau kami memanfaatkan sosial media. Selanjutnya analisa risiko dan ide bisnis. Analisa risiko dari ide bisnis. Tahu sayur merupakan salah satu produk tahu yang baru dan unik karena produk ini berbeda dari tahu pada umumnya di mana di dalamnya sudah terdapat sayur dan praktis karena tidak perlu bumbu yang lain, bisa langsung digoreng dan tentunya tidak hanya digoreng tapi bisa diolah menjadi makanan lain. Baik, akan saya lanjutkan. Risiko-risiko tersebut adalah satu, banyak tahu yang akan kadaluarsa jika tidak terjual secara cepat. Dan dua, jika ada kendala mesin rusak dan tidak bisa memproduksi sesuai target. Untuk solusinya sendiri, terhadap penanganan terhadap risiko yaitu memproduksi sesuai pesanan dan sesuai dengan kesepakatan mitra. Kedua, mempunyai backup mesin dan segera diperbaiki jika ada kerusakan. Oke, itu berapa yang bisa kami sampaikan mengenai bisnis model kanvas, analisa industri dan persaingan, analisa strategi dan rencana pasar, dan juga analisa risiko dari ide bisnis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.